Chapter 103-104. Gairah sang CEO dingin. Mobil Fandi sampai di kediaman Dwi Pangga. Pasutri itu pun turun dari mobil. Diana melihat menantunya datang langsung menghampiri Anggun. "Kalian sudah datang," sambil memeluk menantunya. "Baru aja nyampe Ma," ucap Anggun. "Kita ke dalam yuk. Mama sudah siapkan puding buah buat kamu." Hardian yang baru keluar dari kamarnya. Menantu kesayangan papa sudah datang. Hardian mau memeluk Anggun dengan sigap Fandi jadi tameng buat istrinya itu, alhasil Hardian pun memeluk anaknya. Cek. Anak ini selalu saja. Diana dan Anggun hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Fandi dan papanya. Diana membawa menantunya duduk di sofa. "Bik, tolong ambilkan puding yang saya buat tadi." "Baiknya." "Aldi belum datang ya Ma?" tanya Fandi. "Mungkin sebentar lagi," jawab Diana. "Gimana dengan seserahan pernikahannya?" tanya Fandi lagi. "Sudah siap." Mereka pun asik mengobrol dan sesekali diselingi dengan candaan dan perdebatan kecil antara Fandi dan papanya. "Kakak ipar," Fanya berlari dan langsung memeluk Anggun. "Kamu jangan terlalu lama memeluk istri kakak," ucap Fandi sambil melepaskan pelukan Fanya. "Kenapa?" "Karena Anggun istri kakak." Fandi dan istrinya pamit ke kamar untuk beristirahat sebentar. "Kita istirahat dulu Ma, Pa, Dek," ucap Fandi. "Iya sayang," kata Diana. "Aku juga mau ke kamar dulu Ma," ucap Fanya. Mereka pergi ke kamar masing-masing. Kalau Fandi mengajak istrinya ke kamar tentu saja mau Ninaena sama sang istri. Karena mereka harus berusaha lebih keras lagi. Itulah kata yang selalu digunakan Fandi untuk istrinya. Fanya membaringkan tubuhnya di atas kasur queen size-nya sambil mencari nomor orang yang selalu dijahili. Setelah ketemu dan tertulis nama di layar HP-nya itu My Prince. Jari jati Fanya langsung mengetik huruf demi huruf yang ada di hapnya. "My Prince, hai cintanya aku lagi apa?" Tak berapa lama pesan Fanya dibalas sama My Prince-nya. "Gadis nakal, lagi tiduran aja." Isi balasan pesan Fanya. "My Prince, wah sama dong. Aku juga lagi tiduran. Itu berarti kita sehati." "Gadis nakal, aku kan gak nanya kamu lagi ngapain." "My Prince, justru karena kamu gak nanya makanya aku bilang Bambang Sa." "Gadis nakal, Bambang itu siapa?" "My Prince, tukang bakso kompleks." "Gadis nakal, katanya kamu lagi tiduran, tapi sekarang udah di tempat orang jual bakso aja 5. "My Prince, kenapa? Apa kamu pengen aku ke tempat kamu?" "Gadis nakal, emang kamu berani?" "My Prince, berani dong." "Gadis nakal, coba buktikan." "My Prince, sekarang aku nggak bisa." "Gadis nakal, kenapa?" "My Prince, mau pergi lamaran." "Gadis bakal, lamaran." "My Prince, sama siapa?" Fanya tersenyum licik membaca pesan dari Marco. "My Prince, sama anak rekan bisnisnya papa." "Gadis nakal, kok bisa? Apa kamu nggak menolak?" "My Prince, aku nggak bisa nolak." "Gadis nakal, kenapa nggak bisa? Apa kamu sudah tidak mencintai aku?" "My Prince, cinta, tapi buat apa kalau cuma aku yang cinta sedangkan kamu tidak?" "Gadis nakal, kamu harus batalin dong." "My Prince, sudahlah Roma, mungkin kita tidak berjodoh." "Gadis nakal, jadi nama tunangan kamu itu Roma." "My Prince, ah gelap." "Gadis nakal, di sana mati lampu ya." Fanya tidak semangat lagi membalas pesan Marco. Apaan sih dia itu, masa istilah gaul saja nggak tahu. Masa dia bilang Roma itu nama tunangan gue. Ngeselin banget. Mending gue tidur. Tak berapa lama Fanya pun tertidur dengan rasa kesalnya kepada Marco. Di tempat lain, Marco yang uring-uringan nunggu balasan pesan dari Fanya. Marco tidak tahu kalau Fanya sudah tertidur.
Kok dia nggak balas pesan gue sih? Apa dia beneran mau lamaran? Bagus deh kalau begitu, jadi dia nggak bisa lagi ganggu gue, tapi kok hati gue sakit dengar dia mau lamaran, seperti nggak terima gitu. Marco mencoba untuk memejamkan matanya. Tak berselang lama Marco pun tertidur. Kediaman Winata. Kiara sedang bersiap-siap mau ke rumah besannya. Karena hari ini Kiara akan membantu besannya membawa seserahan pernikahan Aldi ke rumah Sinta. "Pa, buruan dong, nanti kita telat." "Sebentar lagi Ma." Sambil nunggu suaminya selesai mandi, Kiara menyiapkan baju yang akan dipakai suaminya ke acara nanti. Setelah selesai menyiapkan baju untuk suaminya, Kiara pergi ke kamar anaknya. "Tok tok. Adek udah siap belum? Masuk aja Ma, pintunya nggak dikunci." Kiara masuk ke dalam kamar putranya itu. Kiara tersenyum melihat penampilan putranya. "Wah, anak Mama tampan sekali," puji Kiara. "Mama juga cantik," puji Aska. "Kita turun yuk, Papa udah nungguin kita di bawah." Kiara dan Aska berjalan menuruni anak tangga. Benar saja, sampai di bawah suaminya itu sudah selesai dan mereka pun siap berangkat. "Bik, kita pergi dulu ya. Tolong jaga rumah," kata Kiara. "Baik Nyonya. Sampaikan salam Bibik buat Non Anggun ya Nyah." "Iya Bik. Kita berangkat dulu." Pak Ujang membukakan pintu mobil buat Tuan dan Nyonyanya. Ya, hari ini Wiguna pergi dengan sopir. Mobil pun melaju meninggalkan kediamannya. Kediaman Dwi Pangga. Para pelayan sibuk memasukkan seserahan pernikahan ke dalam mobil. Mereka membawa barang-barang tersebut dengan sangat hati-hati. Aldi sudah siap dengan pakaian formalnya. Aldi melihat pantulannya di cermin. Perfect. Setelah memastikan penampilannya, Aldi pun keluar dari kamarnya. Di kamar lain, Anggun sedang sibuk mengurus bayi besarnya. Mulai dari menyiapkan air buat mandi sampai pakaian yang akan dipakai sama bayinya itu. "Mas, buruan mandinya, kalau nggak aku tinggal." "Iya sayang." Fandi keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melingkar di pinggangnya. "Sayang, bantu Mas ngeringkan rambut dong." "Pakai hair dryer aja ya Mas, biar cepat." Anggun mulai mengeringkan rambut suaminya. Selesai mengeringkan rambut, Fandi masuk ke dalam walk-in closet untuk memakai pakaiannya. Fandi berkaca untuk memastikan tampilannya. Perfect. Setelah memastikan tampilannya, Fandi berjalan menghampiri istrinya. "Yuk sayang, kita ke bawah." Mereka pun berjalan bergandengan menuruni anak tangga. Semua orang di sana terpesona melihat ketampanan dan kecantikan yang dipancarkan oleh pasutri itu. Anggun dan Fandi pun bergabung dengan keluarga mereka. "Makin tampan aja lo bro," puji Gio. "Gue kan emang selalu tampan yo." "Cek. Nyesel gue udah muji lo." "Lo tampan banget Al," puji Fandi. "Kita kan 11-12 fan tampanya." "Iya, tapi tetap lebih tampan gue." Semua orang di sana hanya geleng kepala melihat kenarsisan Fandi. "Gun, tolong bantu Mama bentar." Diana menarik tangan menantunya ke kamarnya. Diana pun mengunci pintu kamarnya. Diana membawa menantunya duduk di sofa yang ada di kamarnya. "Sayang, bantu Mama cari tahu cowok yang disukai sama Fanya." "Maksud Mama Fanya sedang jatuh cinta?" "Bagus dong Ma." "Iya, tapi cinta Fanya bertepuk sebelah tangan sayang. Mama kasihan banget melihat adek kamu itu." "Mama tahu dari mana cinta Fanya bertepuk sebelah tangan?" "Dari adek kamu yang itulah." Ternyata ada juga yang menolak pesona anak Mama, sedih. "Mama tenang aja. Anggun pasti akan bantuin Mama kok." "Makasih ya sayang, tapi kamu jangan bilang sama Fandi ya. Mama tenang aja, ini rahasia kita berdua. Sekarang kita keluar yuk." Mereka pun keluar dan bergabung kembali dengan yang lain. Tak berapa lama keluarga Wiguna sampai. Anggun menyambut keluarganya. Kiara melihat anak dan menantunya datang menyambutnya pun tersenyum hangat. Kiara berjalan menghampiri anak dan mantunya itu. Anggun dan Fandi pun bersalaman dengan kedua orang tua mereka.
Aska ikut bersalaman sama kakak dan abangnya. Saat Fandi mau menggendong Aska, tiba-tiba Aska mundur ke belakang. Abang, Aska udah gede jadi nggak boleh digendong lagi. Semua orang pun tertawa mendengar ucapan dari anak kecil itu. Mereka pun berangkat menuju rumah Sinta. Sepanjang jalan di dalam mobil Fandi penuh dengan canda tawa Aska. Ada saja kelakuan bocah itu. Apa Aska nggak mau menikah? Tanya Aldi. Tidak, jawab Aska. Kenapa? Tanya Gio. Menikah itu bikin takut, jawab Aska. Takut kenapa? Ucap Fandi. Iya, takut sama istrinya. Seperti abang yang takut sama kakak. Semua orang yang ada di dalam mobil pun tertawa mendengar ucapan Aska kecuali Fandi. Itu bukan takut namanya, tetapi menghargai istri. Kalau adek sudah besar nanti pasti adek mengerti, ucap Fandi. Aska pun menganggukkan kepalanya. Mereka pun asik bercanda dan tertawa tanpa terasa. Mereka pun sampai di depan rumah Sinta. Chapter 104. Semua mobil rombongan Aldi sudah sampai di kediaman Sinta, atau lebih tepatnya di kediaman Pak Rahman. Para rombongan turun bergantian. Dwi Pangga dan istrinya turun dari mobil. Kemudian diikuti sama Kiara dan Wiguna. Wah, bukankah itu dua macan Asia? Kata Tamua. Iya benar. Walaupun mereka sudah berumur tapi masih terlihat tampan. Apalagi istri mereka cantik banget, ucap tamu B. Tuan muda Fandi dan istrinya kok nggak kelihatan ya, kata tamu C. Serta masih banyak lagi kata-kata yang mereka dengar dan itu semua ucapan pujian yang mereka dengar. Pak Rahman dan istrinya menyambut kedatangan kedua keluarga besar itu. Mereka pun masuk ke dalam rumah Pak Rahman. Fandi, Anggun, Aska, Aldi dan Gio pun keluar dari mobil. Mereka berjalan bak model profesional. Semua mata tamu undangan pun tertuju pada mereka. Tuan muda Fandi sangat tampan dan istrinya juga sangat cantik, kata tamu A. Iya, mereka serasi banget ya, tapi Tuan Aldi dan Gio juga tampan, ucap tamu B. Wah, yang kecil itu siapa? Dia tampan sekali, kata tamu C. Itu kan adiknya Nona Anggun, ucap tamu D. Begitu banyak ucapan para tamu yang mereka dengar tapi mereka cuma membalas dengan senyuman. Mereka pun masuk ke dalam rumah Sinta diikuti para pelayan yang membawa seserahan pernikahan. Sisil berjalan membawa Sinta ke ruang tamu. Sinta terlihat cantik dengan kebaya warna putihnya. Aldi yang baru pertama kali melihat Sinta pakai kebaya pun terpesona sama kecantikan Sinta. Tutup tuh mulut nanti dimasuki lalat, bisik Fandi. Sontak Aldi menutup mulutnya. Fandi yang melihat tingkah konyol Aldi pun tertawa. Sialan lo Van. Acara pun dimulai dengan menyerahkan seserahan pernikahan kepada Sinta. Setelah acara penyerahan seserahan, para orang tua membahas tanggal pernikahan Aldi dan Sinta. Tanggal dan hari pun sudah ditentukan. Serangkaian acara inti sudah dilaksanakan. Para tamu undangan pun mulai mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh keluarga Sinta. Para orang tua menikmati makan malamnya di tempat yang sudah disiapkan. Sedangkan Fandi dan yang lain memilih tempat yang agak pojok untuk menikmati hidangan yang ada di sana. Kamu cantik banget Sin, ucap Anggun. Makasih sayangnya aku, kata Sinta. Aldi aja lihat lo sampai nggak berkedip Sin, ucap Fandi. Seketika wajah Sinta berubah menjadi merah mendengar ucapan Fandi tadi. Sisil memperhatikan Anggun yang dari tadi memakan cake. Anggun tumben makan cake-nya banyak banget, kata Sisil. Semuanya pun melihat ke arah Anggun. Iya, biasanya lo nggak sebanyak itu makan cake-nya, ucap Sinta. Nggak tahu Sin lagi pengen aja, kata Anggun. Enak banget ya sayang. Iya, Mas mau. Buat kamu aja sayang. Jangan terlalu banyak ya makannya. Oh iya lo kapan mau melamar Sisil? Tanya Fandi pada Gio. Rencananya lusa Van, jawab Gio. Bagus tuh jadi acara ijab kabul kalian bareng, ucap Fandi. Mas aku mau makan buah, ucap Anggun.
Tunggu di sini biar Mas ambilin. Aku aja deh Mas yang ngambilnya. Belum sempat Fandi menjawab Anggun sudah berjalan duluan. Anggun kemana tuh Van? Tanya Aldi. Ngambil buah, jawab Fandi. Belum kenyang juga dia, ucap Sinta. Mungkin belum, kata Fandi. Mereka pun melanjutkan obrolan ringan mereka. Sesekali diselingi dengan perdebatan kecil. Anggun sedang asik memilih berbagai macam buah. Saat Anggun mau mengambil buah melon, tangan Anggun tak sengaja menyenggol gelas yang berisi jus dan mengenai gaun seorang wanita. Lo punya mata nggak sih? Teriak wanita itu. Maaf mbak saya nggak sengaja, ucap Anggun sambil membersihkan gaun sang wanita dengan tisu. Jauhkan tangan kotor lo dari gaun gue. Wanita itu melihat penampilan Anggun dari atas sampai bawah. Plak! Satu tamparan cukup keras mendarat di pipi mulus Anggun. Semua orang kaget mendengar bunyi tamparan itu. Anggun memegang pipinya yang panas akibat ditampar tadi. Dasar orang miskin tidak berguna. Lo tahu nggak beli gaun gue ini berapa? Anggun masih diam dan tidak menjawab ucapan wanita itu. Karena Anggun tidak menjawab, wanita itu semakin emosi. Saat wanita itu akan menamparkan Anggun kembali dengan sigap tangan Anggun menangkap tangan wanita itu. Berani kau menyentuh pipiku lagi dengan tangan kotormu itu akan kupatahkan tangan kau, ucap Anggun sambil menghempaskan tangan si wanita. Punya nyali juga lo buat ngelawan gue. Emang lo nggak tahu keluarga gue itu siapa? Saya nggak peduli Anda berasal dari keluarga mana. Wanita itu pun bertambah emosi melihat Anggun yang tidak takut sama keluarganya. Wanita itu menelpon bodyguardnya. Tak butuh lama datang para lelaki berbadan tegap dan berpakaian serba hitam. Sontak kehadiran para lelaki yang berbadan tegap itu menjadi pusat perhatian semua orang. Tak terkecuali Wiguna Dwi Pangga dan Fandi. Para lelaki berbadan tegap itu pun menghampiri wanita itu. Seret wanita miskin ini keluar. Kedua laki-laki itu menghampiri Anggun. Saat tangan mereka mau menyentuh Anggun, tiba-tiba suara bariton mengagetkan mereka. Kira-kira suara siapa ya itu?